Nanti saya enggak sampai jam berapa, ini hanya sebentar ya. Ya, jadi suara saya bisa ditangkap? Bisa Pak, jelas. Jelas ya? Iya jelas Pak. Jelas Oke. Pak. Ya, jadi kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa ketemu langsung hari ini. Meskipun kurang satu ya, tapi nanti tidak apa-apa, nanti biar lihat videonya. Itu sudah masuk ini Husnul kayaknya ya. Jadi kita mata kuliah seminar itu sebenarnya kan bukan mata kuliah tatap muka, jadi proyek kayak Anda sudah sekarang program mata kuliah ini ya, mata kuliah yang penulisan karya ilmiah ya. Penulisan karya ilmiah. Iya, penulisan karya ilmiah. Jadi nanti itu inline, tahu artinya inline, ya sejajar. Jadi kalau nanti Anda misalkan membuat di penulisan karya ilmiah, kan ditugaskan membuat tulisan itu. Nanti judulnya sama enggak apa-apa, ya. Sampai akhir nanti di seminar dinilaikan di seminar. Misalkan Anda publish sampai dipublish, ya itu lebih baik gitu ya. Tapi seandainya tidak ya enggak apa-apa, tapi lebih baik dipublish, mulai dipublish. Jadi kemarin kalau baca di listnya, di daftar yang ada di Google Classroom, itu sebenarnya sudah garis besar keseluruhan yang bisa Anda kerjakan tiap minggu itu, ya. Jadi tanpa perkuliahan langsung begini tidak, ya, nggak apa-apa. Tapi saya akan berikan kisi-kisi, jadi catatan-catatan nantinya. Saya belum baca semuanya, belum baca sama sekali malahan, belum bisa konsentrasi membaca, ya. Jadi masih pemulihan saya, jadi hanya tugas dulu. Nanti bagian akhir akan saya lihat, diperbaiki, tidak langsung dinilai, tidak, tapi diperbaiki, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini dulu sebelum ini. Bisa bertanya, Ya? Saya umpamanya di penulisan karya ilmiah sama di seminar itu judulnya berbeda bagaimana? Soalnya kan kalau di penulisan karya ilmiah outputnya nanti kan dimasukkan ke jurnal. Terus kalau yang di seminar itu dilanjutkan ke skripsi. Itu seperti apa, Pak? Nah itu boleh saja sama, enggak apa-apa. Enggak sama ya enggak apa-apa, boleh. Ya, enggak sama enggak apa-apa. Jadi sebaiknya itu sama. Jadi maksudnya sama itu nanti misalkan bagiannya itu ya. Jadi kalau misalkan nanti di seminar itu subjeknya ya, misalkan subjeknya dibatasi, konteksnya misalkan. Jadi misalkan berpikir kreatif dengan konteks, misalkan berpikir kreatif menyelesaikan masalah aljabar. Terus kemudian nanti kamu skripsinya, misalkan konteksnya konteksnya COVID, ya, berbeda, tapi tetap berpikir kreatif. Di seminar, di publikasi yang mata kuliah penulisan karya ilmiah, mungkin sama, ambil sebagian saja subjeknya itu, partisipannya disedikitkan atau mungkin di judulnya diganti sedikit, enggak apa-apa ya. Tapi seandainya berbeda boleh ya, boleh saja, cuma jangan sampai bekerja 2 kali 3 kali tapi tidak ada ininya ya.
Enggak ada apa namanya, malah kamu nanti malah istilahnya tidak konsentrasi, lebih baik fokus terus di situ. Jadi memang dipilih betul gitu ya, dipelajari betul, terus kemudian nanti dibuat jadi satu gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi intinya boleh ya kalau berbeda. Ada? Mungkin ini dosennya mewajibkan berbeda ya, yang ikuti dosennya saja daripada kamu nanti bermasalah. Husnul, ada pertanyaan? Bertanya Pak. Pak, kemarin kan saya sudah mengajukan judul. Nah, itu kalau saya ganti judul boleh tidak Pak? Ya boleh saja, nanti kita lihat ya, dilihat ininya ya, judulnya untuk ini. Dan ini yang seminar ini nanti bisa jadi waktu skripsi berbeda lagi ya, bisa jadi. Jadi mungkin nanti kelihatannya oh keberatan ini, apa namanya, enggak bisa ini, kesulitan untuk ini diganti, enggak masalah, kita ganti lagi, enggak apa-apa. Jadi apa seperti itu ya. Jadi kerjakan apa namanya, tapi apa harus fokus. Jadi sudah punya tema, misalkan temanya apa? Berpikir kreatif, berpikir kritis, pengajuan masalah, misalkan apa metakognitif. Nah, sudah punya tema itu, semuanya kan sudah punya tema. Itu sudah bagus sudah. Itu. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ada? Enggak ada ya? Kalau enggak ada kita lanjut ini apa namanya pendahuluan ya. Jadi di bagian pendahuluan biasanya kalau artikel, jadi kalau kalian lihat artikel, Anda lihat artikel gitu ya. Jadi mulai sekarang harus banyak baca. Kan saya syaratkan membaca paling tidak atau menggunakan minimal berapa 5 ya. 5 jurnal internasional minimal itu ya. Nah, di jurnal internasional itu bukan hanya dilihat apa namanya judulnya atau abstraknya, enggak, tapi dipelajari apa kajian teorinya ya, kemudian hasilnya bagaimana, metodologinya juga, metode penelitiannya di situ ya. Nah, nanti Anda pelajari kira-kira bisa dimanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan ya. Oke, jadi kalau di apa penulisan karya ilmiah itu kan ada aturan IMRAD ya, IM apa R AD ya. Jadi IMRAD, introduction, method, terus kemudian metode apa? Ratnya itu result ya, result, and apa D-nya apa? Discussion ya, IMRAD ya, tahu ya. Jadi sudah diajarkan kan di bagian apa namanya penulisan karya ilmiah itu, kalau menulis karya ilmiah artikel itu paling tidak memuat ada istilahnya IMRAD gitu. I itu introduction, terus kemudian M-nya method ya, terus result jadi analisis ya, resultnya ya, terus kemudian apa and discussion diskusi ya. Ya tentunya yang terakhir apa namanya simpulan, conclusion, kemudian ada reference, ada kalau sebelum introduction juga ada apa namanya abstrak dan sebagainya ya. Nah, itu kalau artikel sudah jadi. Tapi di awal jadi yang paling penting untuk yang pertama introduction ya, atau pendahuluan. Jadi pendahuluan itu harus memuat yang pertama, jadi yang harus dimuat itu adalah latar belakang rasional. Rasional misalkan mengapa meneliti berpikir kritis. Ya. Jadi itu harus jelas alasan memilih misalkan temanya itu.
Jadi yang pertama harus memuat latar belakang atau rasional mengapa memilih berpikir kritis misalkan. Mengapa memilih siswa siswa SMP katakan, siswa SMA ya, mengapa memilih materinya bilangan bulat ya. Jadi semuanya ditanyakan mengapa, why gitu. Mengapa memilih materinya bilangan bulat ya, mengapa dikenakan di sekolah SMP di daerah yang misalkan daerah yang perkotaan, daerah pedesaan, di pesantren, kenapa gitu. Jadi yang pertama harus memuat rasional ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada data, dukungan data. Jadi mengapa kok memilih misalkan itu tadi, ada data yang mendukung, ada buktinya, ada evidence-nya namanya. Jadi yang pertama rasionalnya, yang kedua didukung data, ada datanya, itu data pendukungnya seperti apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah ada kajian pustaka. Maksudnya adalah teorinya, teori yang mendukung. Kajian pustakanya itu seperti apa. Jadi mengapa kok seperti berpikir kritis atau berpikir kreatif itu yang seperti apa. Jadi dipilih kerangka teoritiknya seperti apa di situ, atau frameworknya dibuat. Jadi ada rasional, latar belakang, data, kemudian ada dukungan teori, mengapa memilih itu, dukungan teoritisnya itu seperti apa. Yang keempat ya, ada data pendukung tapi berupa teori, dukungan teori. Jadi pendapat-pendapat misalkan atau hasil penelitian yang relevan lah artinya di situ ya. Jadi penelitian yang relevan yang terkait dengan itu apa. Jadi apa yang sudah dikerjakan orang sebenarnya tentang berpikir kreatif itu. Ya, jadi ada dukungan teori ya, setelah dukungan teori apa yang sudah dilakukan orang tentang penelitian itu. Sehingga nanti yang Anda lakukan itu terlihat kebaruannya. Jadi istilahnya state of the art gitu. Jadi ada state of the art. Ya. Yang kelima, pertanyaan atau tujuan penelitiannya itu harus sudah tergambar di pendahuluan itu. Ya, jadi harus sudah terlihat apa yang diinginkan. Misalkan pertanyaannya adalah bagaimanakah misalkan proses berpikir kreatif siswa SMP dalam menyelesaikan siswa SMP yang FI gitu ya, dalam menyelesaikan masalah matematika. Dan yang kedua misalkan bagaimana proses berpikir kreatif siswa SMP yang feel independent misalkan ya, tadi independent dalam menyelesaikan masalah matematika. Di situ jadi ada berapa hal kira-kira? Ada berapa Arif? Ada berapa hal yang harus diperhatikan dalam pendahuluan? Ada 5 tadi yang saya catat. Ya, apa saja coba? Yang pertama latar belakang atau rasionalnya mengapa memilih topik-topik itu. Kedua, lalu ada data penelitian. ya, yang ketiga ada dukungan teori atau kajian teoretiknya. Iya, betul. Berikutnya yang keempat, penelitian yang relevan untuk menunjukkan kebaruannya. Dan yang terakhir harus memuat tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Jadi kayak tujuan penelitian itu kayak pertanyaan penelitian itu ya,
Jadi tidak harus pakai kata bagaimana seperti yang saya contohkan tadi, enggak. Jadi tujuan penelitian ini adalah apa? Misalkan mau mendeskripsikan, menganalisis begitu, ya. Jadi ada 5 hal itu, ya. Nanti menulisnya, kalau Anda menulis itu langsung. Jadi jangan lihat misalkan seperti skripsi-skripsi atau yang lainnya itu apa namanya kayak undang-undang dasar 45 mungkin malah terlalu jauh. Jadi langsung. Jadi kalau misalkan berpikir kritis, buat di awal kalimat itu, di awal kalimat sesuatu yang apa namanya kayak puisi itu ya. Jadi orang ingin apa namanya tercengang melihatnya itu. Oh, ini. Jadi misalkan apa berpikir kreatif itu apa namanya memiliki tingkat yang berbeda, titik. Nah, kamu belajar berikutnya langsung gitu. Terus berpikir kritis adalah gini-gini menurut ini, terus ini dan seterusnya. Jadi langsung to the point. Jadi tidak terlalu apa namanya tebel nanti apa namanya tidak seperti di sekarang ini atau dilihat di teman-temannya ya itu terlalu apa banyak. Kenapa begitu? Nanti supaya tidak kena plagiasi. Plagiasinya biar kecil. Ya. Jadi misalkan Anda ngutip apa hasil peneliti hasil dari apa namanya misalkan ini yang internasional PISA semuanya pakai itu nanti apa plagiasinya tinggi. Jadi nggak perlu begitu. Berpikir kreatif ya langsung to the point tentang berpikir kreatif. Apa hal yang perlu dalam berpikir kreatif, kaitannya dalam berpikir kreatif. Metakognitif juga begitu. Apa yang terkait dengan metakognitif. Misalkan metakognitif itu berkaitan dengan pemecahan masalah. Metakognitif adalah begini dari teorinya ini, dari siapa gitu ya. Terus menurut ini metakognitif begini. Saya langsung metakognitif itu adalah ini langsung gitu saja. Terus gitu. Kemudian teorinya apa hasil yang lain-lainnya dibahas dengan apa namanya dengan padat. Jadi ingat ya seperti itu. Jadi dalam menulis karya ilmiah atau artikel itu prinsipnya itu pakai ABC. ABC. Ya. Jadi accurate, tepat, harus tepat, accurate, tepat, brief, singkat. Jadi kata-katanya itu langsung apa SPOK, brief gitu ya. Terus clear, jelas. Jadi tidak membuat penafsiran ganda. Kalau penulisan bahasa Indonesia Anda bagus gitu ya, itu nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris mudah. Ya, kalau tulisan bahasa Indonesianya sudah bulat, bahasa Inggrisnya ya akan ruwet, sulit. Misalkan dibuat bentuk jamak gitu dan seterusnya ini itu akan sulit ya. Jadi langsung saja enggak apa-apa. Jadi kayak apa namanya seperti itu SPOK. Ya. Oke, baik itu penjelasan saya singkat. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak silakan kalau apa namanya ya kalau bisa ada yang pertanyaan mungkin silakan pertanyaan dulu ada. Iya Pak, saya mau tanya. Ya. Untuk yang nomor 1 tadi terkait latar belakang atau rasional yang harus ada di pendahuluan. Itu kalau saya baca-baca di artikel-artikel lain itu isinya hampir mirip kayak teori-teori gitu, Pak. Jadi kayak tentang pentingnya pemecahan masalah, mengutip dari apa penelitian ini atau teori ini. Akhirnya limit gitu, Pak, sama bagian-bagian yang selainnya kayak kajian teoretik atau data pendukung gitu. Jadi maksudnya latar belakang ini memang awalnya itu dari teori-teori gitu ya Pak? Oke, ya.
Tidak harus seperti itu ya. Nanti kan latar belakang tergantung pada, jadi peletakannya nanti latar belakang itu bisa jadi tidak hanya di awal gitu ya, jadi di tengah. Jadi ketika Anda misalkan nanti bagian awal, di bagian akhir akan memilih materi yang dipilih adalah, yang digunakan adalah bilangan bulat karena apa gitu, itu ada alasannya. Jadi tidak urutan gitu. Jadi kalau rasional itu kayak ya kamu renungkan, misalkan mengapa misalkan begini, mengapa memilih berpikir kritis gitu ya. Jadi alasannya apa? Ya bisa alasan dari teoritis, misalkan alasannya apa? Misalkan kurikulum. Dalam kurikulum itu kan cantumkan bahwa berpikir kreatif itu penting. Kemudian ada tadi yang ini, yang seperti kamu misalkan dukungan data misalkan banyak siswa yang belum kreatif, katakan ada buktinya misalkan ya. Misalkan apa? Ya selama dia diberi soal menyelesaikan masalah yang divergen, dia tidak bisa menyelesaikan misalkan, atau persentasenya banyak ya. Mungkin pengalaman Anda kalau PPL atau lihat dari artikel lain gitu, seperti itu. Terus kemudian mungkin ada ya sekarang ini perhatian berpikir kreatif itu tinggi untuk abad 21 gitu ya. Tapi ini kayak abad 21 kurikulum, dan ini jangan seperti teman-teman lain yang lain, atau misalkan Anda baca itu kayak sama itu kurikulum ini kamu gunakan dengan bahasa yang berbeda. Jadi misalkan perhatian terhadap berpikir kreatif itu semakin tinggi karena kesadaran berpikir kreatif itu rendah. Dalam kurungnya sudah ada kurikulum ini, terus hasil penelitian ini, hasil ini, itu kan sudah berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Jadi sudah merangkum itu. Misalkan di tempat lain di luar negeri juga perhatian berpikir kreatif juga tinggi, misalnya dari siapa. Di Amerika yang Anda peroleh ya, misalkan di Amerika, di Australia dan mana, tapi penulis-penulisnya sudah Anda kutipannya sudah Anda tulis di sini. Seperti itu. Ya. Jadi bisa termasuk dari teori dan juga dari hal yang lain, misalkan undang-undang atau fakta di lapangan gitu ya. Atau yang berikutnya ya memang pemikiran Anda. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang baru memang ya itu pemikiran Anda, latar belakang argumentasi Anda. Misalkan berpikir saat ini itu diperlukan orang yang berpikir kreatif. Dunia kerja karena sudah Anda misalkan merangkum gitu ya, menganalisis pengumuman lapangan pekerjaan, ternyata yang diperlukan itu orang yang kreatif. Itu argumentasi Anda, misalkan seperti itu. Ya. Oke, kira-kira jelas Arif, kira-kira seperti itu yang diharapkan. Arif? Iya Pak, jelas. Terima kasih. Oke, ada lagi? Fania, tidak ada. Dovina, Andri, ini Kusnul sama Kusnul ya. Kusnul gimana? Kusnul masih ini kok kriip-kriip kamu? Bangun tidur. Ya. Alista gimana? Ada pertanyaan Alista? Alista? Ya Pak, masih belum Pak. Masih belum ya. Nah, sekarang coba dilihat lagi, dicek gitu ya, bertahap, nanti pelan-pelan gitu kan, sambil mengikuti mata kuliah penulisan karya ilmiah gitu ya. Kalau bisa ini nanti ini jadi
sudah bisa langsung jadi ini skripsi gitu ya. Tapi enggak tahu aturannya gimana. Harus diterbitkan dulu. Ya nanti gampang misalkan ini nanti dibuat ini ya. Bisa langsung bisa diterbitkan ya. Jadi kalau bisa sekarang semester berapa? 4 bisa ada yang lulus ya. Jadi upayakan ada yang bisa selesai ya. Jadi semakin cepat semakin baik. Jadi lulusan COVID tapi enggak apa-apa, kesempatan untuk bisa cepat lulus ya. Tenang saja. Oke ya. Kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan ya. Anda silahkan bekerja, gitu ya, dilanjutkan pelan-pelan. Nanti kalau yang sudah mulai ke ini draft ya, buat aja draft. Terus kemudian ke metodenya sampai coba ambil datanya yang terdekat saja. Jadi misalkan punya di mana gitu, nanti dekat-dekat di tempat di rumahnya adiknya, tetangganya atau sekolahnya tidak harus sama gitu ya. Pokoknya dapat data untuk latihan ya. Oke. Saya kira itu. Terima kasih. Jaga kesehatan semuanya ya, dan sukses. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan bisa meninggalkan ini ya.